Sunan Giri lahir di Blambangan pertengahan abad ke-15, anak dari Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu. Sunan Giri saat masih kecil dibuang ke laut oleh ibunya atas perintah sang kakek, Prabu Menak Sembuyu. Sunan Giri kecil diselamatkan pelaut saat melintasi Selat Bali. Kemudian ia diserahkan kepada Nyai Gede Pinatih, seorang sudagar kaya raya asal Bali. Lalu ia diberi nama Joko Samudro, atau laki-laki yang ditemukan di laut. Setelah dewasa Sunan Giri dititipkan kepada Sunan Ampel untuk belajar agama. Setelah mengetahui identitas dari Sunan Giri, lalu Sunan Ampel mengirimnya ke Pasai. Lalu bertemu dengan ayahnya Maulana Ishak. Sehingga ia pun mengetahui asal-muasal mengapa dulu ia dibuang. Hingga akhirnya ia menjadi pendakwa usai berkelana di beberapa wilayah. Dalam mengajarkan ilmu Islam, Sunan Giri banyak mendapat tantangan. Setelah beberapa tahun lamanya Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Gunung Giri, akhirnya termasyhurlah nama beliau dan pesantrennya di seluruh Pulau Jawa. Lain pihak, di Gunung Lawu terdapat sebuah padepokan yang dipimpin Begawan Sakti yang bernama Begawan Minto. Karena merasa tersingi oleh Sunan Giri maka Begawan Minto pergi ke pesantren Giri untuk mengajak adu ilmu. Suatu hari pada saat Sunan Giri melakukan kegiatan belajar mengajar bersama murid-muridnya, tiba-tiba salah satu muridnya datang dengan tergesa-gesa. "Ada apa muridku?" tanya Sunan Giri. "Ada tamu yang ingin bertemu dengan Kanjeng Sunan," kata murid, "suruh dia masuk." "Perintah Kanjeng Sunan." "Kisanak ini berasal dari mana?" tanya Kanjeng Sunan. "Namaku Begawan Minto Semeru, aku berasal dari Gung Lawu. Aku mendengar guru besar padepokan Gunung Giri, seorang sakti yang berilmu tinggi. Aku ingin mencoba kesaktian Tuan Guru," ujar Begawan Minto. "Mencoba kesaktian?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya, bila aku kalah. Aku bersedia menjadi muridmu. Tapi jika Tuan kalah maka akan aku penggal leher Tuan dan tidak ada pun orang sakti di tanah Jawa selain aku," ujar Begawan Minto. "Ketahuilah Kisanak, bahwa semua yang ada di alam semesta ini kepunyaan Allah. Dia Maha Kuasa Maha Sakti. Jika Tuhan tidak menghendaki Kisanak memotong leherku, 1.000.000 orang pun tidak akan mampu melaksanakannya," ujar Kanjeng Sunan dengan sopan. "Jadi Tuan menerima tantanganku?" "Begawan Minto, silahkan jika Kisanak ingin mencoba ilmu ciptaan Allah kepadaku," ujar Kanjeng Sunan. "Sebelum mulai pertarungan marilah kita main tebak-tebakan. Saya akan mengubur binatang di Gunung Pertukangan, Tuan tinggal menebak hewan apa yang saya kubur." "Begawan Minto silahkan," kata Sunan Giri. Dengan kecepatan kilat Begawan Minto pun segera menciptakan 2 ekor angsa dan menguburnya. "Silahkan Tuan tebak," ujar Begawan Minto. "Yang Kisanak kubur adalah sepasang ular naga," kata Kanjeng Sunan Giri. Mendengar itu Begawan Minto tertawa terbahak-bahak. "Jawaban Tuan salah, itu adalah 2 ekor angsa." "Apa Kisanak yakin?" tanya Kanjeng Sunan. "Iya, kalau begitu mari kita buktikan." Begawan Minto dengan kecepatan kilat keduanya pun sampai di tempat penguburan itu. Setelah dibuka tiba-tiba keluarlah sepasang ular naga. Sang Begawan bergumam, "Kali ini aku kalah, tapi awas nanti." Berkali-kali Begawan Minto mengeluarkan kesaktiannya, tapi Kanjeng Sunan dapat mengatasinya hingga dia mengeluarkan jurus andalannya. Begawan Minto melepaskan ikat kepalanya dan terbanglah ikat kepala itu dengan kecepatan tinggi. Namun Kanjeng Sunan Giri tidak diam. Dia melepaskan sorbannya dan mengejar ikat kepala itu dengan kecepatan tinggi juga. Hingga akhirnya sorban Sunan menaiki ikat kepala Begawan Minto dan terjatuh di bawah kaki Begawan Minto. Begawan Minto pun tidak terima dengan kekalahannya. Dia mencoba beradu ilmu lagi. Diciptakannya beberapa telur dan disusunnya dari bawah sampai ke atas. Tapi aneh telur-telur itu tidak jatuh. Melihat itu, Kanjeng Sunan langsung mengambil telur-telur itu dari bawah dan disusunnya. Lebih anehnya telur-telur itu pun tidak jatuh. Merasa malu, Begawan Minto mengajak duel Kanjeng Sunan. Dengan kecepatan tinggi Begawan melakukan pukulan ke Kanjeng Sunan. Tapi dengan kecepatan tinggi pula Sunan Giri membalikan pukulannya, tak ayal mengenai diri Begawan Minto sendiri. Akhirnya Begawan Minto merasa kalah, dan berjanji menjadi murid Kanjeng Sunan Giri.